Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu masya Allah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita baca pagi kini surah Al-An'am ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 25 surah Al-An'am, Allah berfirman, wa minhum may yastami'u ilaika. Wa minhum, dan sebahagian di antara mereka, termasuk orang musyrik, orang yang kafir, orang yang mengada-adakan atas Allah akan dusta, may yastami'u ilaika. Mereka itu adalah orang yang mendengarkan apa yang engkau baca. Bantu elai mendengar, dicalia nyodo nampak, kemudian terkesan nyolai mendengar. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, sementara kami telah jadikan di hati mereka akinnah, ada tutup, ayyafqahuhu, sehingga dia itu tidak bisa memahami Al-Quran yang dibacakan. Jadi ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada mereka, dibacuan kaji, lai seolah-olah bantu alai mandanga, lai bantu mengaji, sementara nan hati banatu lah tertutui untuk menerima Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Tatutui etiko nak nama dapat kajiko, nak nama paham dan nak nama mau memahami. Wa fi adhanihim waqara, dan di telinga mereka pun adulu sumbik pakak itu. Jadi pakak itu nak pakak tidak mendengar. Lah tasumbe telinga eko sehingga inyo ndak mendengar kebenaran, ndak nyudengar Quran itu dengan sebenar-benar mendengar. Lain masuk ke telinga suwo, keluar telinga kida. Lainnya mendengar tapi ndak masuk ke hati. Nah, iko gambaran dari orang-orang yang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dibaca bana ayat Al-Quran, dipanggil banai, dimbawa banai, dan hatiku lah tertutui. Tak namuah makan aja, tak namuah makan tunjuk,
Ada orang makan tujuan lain. Nak namuahnya memahami, nak namuahnya mendengar apa lagi. Tak masuk ke hati dia. Berarti hati itulah tasumbi, hati itulah tertutupi. Banyak yang menyebabkan hatiku tasumbi, menyebabkan hatiku tertutupi. Bahwa di dalam diri awak, hati awak sendiri, ini pun sebenarnya butuh lo makanan. Hatiku adalah kare-kare, hatiku lah hitam. Aku kan banyak lo disebutkan dalam ayat lain. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi Allah lah tutupi hati mereka. Tertutupi, ditutupi, dikhatam oleh Allah Ta'ala. Hati itu tadi Allah tertutupi. Khatamallah ala qulubihim, Allah khatam. Jadi di dalam hatinya itu ada tertutupi. Jadi pertama hati ke dulu. Kalaulah hati kau lah tertutupi, tidak bisa telinga kau mendengar kebenaran lain. Kalau hati kau lah tertutupi, mata kau nak mencelak kebenaran. Kalau hati kau lah bakari, muncul tu nak keluar lendak kebenaran. Berarti di hati kau letak. Jadi ketika Luqmanul Hakim ditanya oleh orang, anam paling buruk, anam paling elok dia manusia, anam paling buruk dia manusia. Jawabannya adalah hati. Idza salahat salaha kullul jasad. Kalau hati elok, elok kasadoi. Elok pendengarannya, elok penglihatannya, eloklah perkataannya. Tangan nan digarian, kaki nan dilangkahan menjadi elok kalau hati nan elok. Amako ado nama jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini, cahaya ilahi. Jadi kalaulah dijaga hati, jagalah, jangan dikotori, jangan dicemari, jangan ditutupi. Beko hati menjadi hitam, hati menjadi bakare-kare, hati menjadi tertutupi. Kalau hati lah tertutupi, hati lah bakare, lah hitam pakai, lah tertutupi kasadoe, itu tidak ada menerima kebenaran lain. Talingo ndak do lai mendengar tapi tidak mendengar kebenaran. Matole melihat tapi tidak melihat kebenaran. Muncul lai mengecek tapi tidak mengecek kebenaran. Karena hati itu benarlah tersumbat. Maka disuruhlah awak memberasihan hati. Karena hati kalau tidak bersih, terpancarlah secara keseluruhannya tidak bersih. Berefek kasadoanya. Jadi memang hati kau jangan sampai hati terkotori, tercemari. Mangko kaji nama masuk, kaji nama dapat ilmu, nama dapat kebenaran, nama sampai lah disampaikan dari Nabi Muhammad, lah diperdengarkan kepada mereka Al-Quran, lah dibacakan Al-Quran, lah dihimbaunya, lah diajak, lah dipanggil, dibaca hayyalah sholat, marilah ke surau, mari awak solat atau pergi awak mengaji, awak pergi wirid. Tak namuh menerima hati itu nak menerima lagi. Lala tertutup hati. Tak namuh makan aja. Ditunjukkan awak nak mau makan tunjuk. Nak mau makan tunjuk ya, makan lagi ampun makan lagi. Jadi makanya bahas supaya manajemen kalbu hati awak kau di manage, hati awak dikelola, bahas supaya tidak menyakiti, tidak terkotori. Berarti you bersih hati awak nana. Kalau kau di dalam diri awak, kau hati itu banyak membisikannya, ada setan, ada malaikat. Kalau setan membisikan namanya was-was. Yuwaswis alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan
mau was-wasan membisiana kan wacuk bimbang walau yes or no iyo tidak betul juga iyo indah iyo indah iyo indah iyo indah iyo indah wah bobek tak tu dibisiak-bisiak nyo de setan ko yang memang fungsinya itu setan ko sabanai karajonyo indah apa lah namanya waswawa bukan inyo yang menjadi penyebabnya tetap dari awak tapi setan ko mengkipik-kipik kalau bahasa istilah orang kampung kalau lah hado hati awak iri hati awak benci ke orang itu di dalam diri hati awak itu ada nama khatar dalam bahasa orang awak khawatir terkhatar kok terbetik terbesit terlintas di dalam hati awak jejo ke orang nan setan kau tadi ya kira jual nyuk kipih lah kira jual jadi istilahnya kok adalah rumpui atau lapanganan maksiat dan iblis setan kau nak pandai membakar ada bisa membakar dan ada tapi kalau ada api di hati awak api yang menjadi titik hitam itu tadi nyom mengipin dalai nyom membambu yang lain agib terus osoh dari mamu kalah lah handi na tu yang kalah lah bodoh na muah hengak nama itu tak oh lah iyo lah mangga jujur ini jadi mengkonyo memang kalau ado lah takatu mangko beristighfar kepada Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim sesudah sembahyang wa baca istighfar wa mantapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu nan pertama langkah awak ketika ado salah ado dosonya dosa kan menempel ke hati menempel ke hati awak setiap dua titik akhirnya banyak titik-titik akhirnya dia menjadi hitam pakai ndak dojo nambah tua orang lain kan bang dan sebagian di antara mereka diperdengarkan kepada mereka Al-Quran dibacakan dari Nabi Muhammad ndak do dia dah ndak mendengar talingo itu benar nak mau mendengar hati itu nak mau menerima lah diojuk mana kampung talingo itu ajo naik hati nak menerima lah tertutup jadi mengkonyo ketika seseorang mengadu ke waqi'ah syakautu ila waqi'in su'a hifzi melapor ke waqi'ah mengadu payah bana wa dari mukaji ko dia dah mau lapor dapat mau menanggung ba'atu lain fa'arsyadani ala tarakil ma'asi diberikan penjelasan jauhkan maksiat tinggalkan maksiat karena dosa waktu tadi jejuk orang kemudian meninggalkan perintah Allah satu persatu petang ambo di pesantren mengaji kitab hikam tentang ternyata perilaku awak semakin sibuk awak dengan sesuatu yang bersifat duniawi lalu kemudian sibuk satu kesibukan akan mengantarkan kesibukan yang lain itu akan menjadi penghalang, menjadi penghambat untuk awak bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Kalaulah banyak dosa awak, kalaulah banyak kesalahan awak, itu balik. Hati awak kau lah tersumbat lah menjadi lah terhalang, tak tembus barang orang lain, tak bisa masuk, tak bisa sampai, lah ada parak, lah ada penghalang, lah tambik deh. Tak tembus dulu, tak masuk dulu. Jadi diubah dari banyak tadi untuk beristighfar karena ada maksiat, ada semakin banyak dosa dan tabuhan awak itu akan semakin hati awak menjadi
tertutupi karena titik-titik noda itu yang akan menutupi. Jadi tidak nampak dia deh. Kalau bakso awak ala nama itu lah penuh dengan noda, lah ditempel di debu-debu dosa. Ayo, lah tak tempel lah tak tembus nak masuk lagi. Nah, lalu kemudian fa innal ilma nurun, karena kaji itu sendiri, kebenaran itu sendiri, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Cahaya Allah tidak akan masuk, tidak akan tembus bagi orang yang membuat maksiat. Maka banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak dosa awak, banyak salah awak. Itu yang kemudian menjadi penghalang, juga menjadi penghambat tembusnya kebenaran itu ke hati awak. Tidak mau sampai, tidak mau masuk, tidak mau menerima itu karena terhalang, karena terhambat. Lalu kemudian apa yang dilakukan setelah awak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun awak kepada Allah Taala. Lalu kemudian tentu awak perbanyak zikir, perbanyak wirid-wirid. Para ulama tasawuf mereka memperbanyak wirid pagi, siang, petang, banyak bacaan-bacaan. Awak setelah awak beristighfar, baca dulu ayat-ayat di akhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallu faqul sallallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Buya maupun majan ada wirid utbatul gulam, bacaan doa utbatul gulam setelah wah berdoa, zikir dan doa baca. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati fa'akrimni bil fahmi wal hifzi hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Yang pertama, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, engkau ampuni segala dosaku. Fa'akrimni bil fahmi wal hifzi, muliakan aku dengan paham dan hafal. Paham yo kaji, bisa mapa mengi kaji. Hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani, sehingga aku bisa menghafal dari setiap yang aku dengar Al-Qur'an dan ilmu. Hatta afaza kullama sami'tu, aku bisa menghafal semua yang aku dengar. Anan tadanga laki sekali. Minal qur'ani wal ilmi, daripada Al-Qur'an dan ilmu. Hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Itu minta, ya Allah, terima taubatku, ampuni segala dosa. Kalau taubatlah diterima, dosalah diampuni, berasi hati itu. Tidak boleh noda-noda tu karat-karat tu tadi hapus. Mangko dimuliakan dengan mudah memahami dan menghafal. Mangko para hafiz dan hafizah tu kalau hati ialah hati ialah lah kanai lah sakit lah jejo ni lah langsung terkhatar hilang hafalan, hilang sekali, tak masuk lagi. Mangko itu nan diminta utbatul ulama tu wirid nan dibaca, wirid zikir-zikir, bacaan-bacaan yang kemudian untuk membersihkan hati awak. Wirid baca astaghfirullahalazim min kulli dhanbi qalbi, minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiada dosa hati aku. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah. Iyo berdosa hati awak,
Mencari orang nananca, orang nan kayo, orang babinan turunan elit, awak nan kepalu nama kami. Sama-sama hati, sakit hati. Ale, jejo ya tiga. Alah penuh dengan karat-karat mengko berdoa awak kepada Allah Ta'ala supaya hati awak bersih dengan awak berzikir kepada Allah. Dengan Allah Ta'ala, Allah berzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, ya tenang hati, bersih hati. Maka ada zikir-zikir, ada wirid-wirid awak. Awak maka sudah sholat, baca zikir Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Ada wirid zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo itu peluang nanti adalah ustaz anu namanya bengkel hati, dibuat program nama bengkel hati. Kalau bengkel kau bagati mentua usah toy kama boy ka bengkel usah undai kama dene ka bengkel bengkel kau mameloan berarti usah lo tiawa mencari orangnya kadang usah lo tiawa di peloan nak tiawa. Aku membengke hati itu dengan zikir, mengaji awak, dikanak-kanak, iyo awak jejuk berata-rata tiap ke orang, wah disambut kini kaji, meluan, wah istighfar berunda iyo awak berata-rata yang celik orang wah, anu jejuk yang celik, iri, dengki, hasut, kan itu penyakit hati itu, mangko para lu awak agian nutrisi makanan hati awak para lu degia makanan adolo degia makanan disiraman rohani itu nan kamu berhasil. Jadi makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa minhum may yastami'u ilaika, di antara mereka ada orang yang telah engkau perdengarkan kepada mereka Al-Qur'an, kebenaran disampaikan kepada mereka, sementara wa ja'alna ala qulubihim akinnah, di dalam hati mereka tutup ayyafqahu, sehingga tidak bisa memahami, tidak menerima kebenaran itu, tidak diterima Al-Quran, ditolak Al-Quran kok buku-buku kok kitab-kitab ada mai kok tidak mau menerima kebenaran. Dia hanya membenarkan apa kata bisikan-bisikan iblis di dalam dirinya. Iblis syaitan yang mewaswasi. Mana disebut dengan bisikan hati, dengan kata bisikan setan, dengan kata hati awak. Hati awak berkata, karena ada bimbang ragu awak, ikut segala macam. Maka kalau lain membaca Al-Quran, maka kebenaran akan bisa muncul. Maka akan melakukan satu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma kariha Allah. Allah ampuni dari semua yang Allah benci, qaulan wa fi'lan, perkataan atau perbuatan, sirra wa alaniyatan, rasio maupun nyata, tersembunyi walaupun nyata. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya kami, tidak ada upaya kami kecuali dengan Engkau ya Allah. Maka sandarkan kepada Allah. Kemudian di telinga mereka tasumbe lo tidak ada mendengarkan kebenaran, mendengar telinga. Lah diimbau di kencana kampung Turia itu, kampung telinga itu tidak. Maka karena di telinga itulah tasumbe lo lah tertutup lo. Maka supaya telinga ko dan tasumbe jo dan tertutup jo, dimulai mansansu mendengar Al-Quran,
mandang wirid-wirid dan segala macam. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan jika mereka melihat setiap ayat la yu'minu biha, nak beriman. Dicari benar kebenaran itu, dicari benar Al-Quran lah nampak benar aja pembuktian nilai. Ajo nilai ditunjukan tanda-tanda bukti lah cale kasada la yu'minu biha, indah jomo beriman mereka. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, kalaupun apabila mereka sampai kepadamu, datang kepada Nabi, yujadilunaka, ndak kanyo taimu kebenaran yang engkau sampaikan itu, justru nyo membantah, justru nyo mendebat, justru nyo memperolok-olokkan. Ndak ada. Inyo bukan menerima kebenaran, tapi dia hanya membenarkan dan inyo kemudian ama pololoan lain hanya bantah Nabi. Itu digambarkan Allah tentang perilaku orang yang kafir itu tadi. Walaupun nyola tahu dan disampaikan dari Nabi itu kebenaran, tapi nan inyo dengan alasan egonyo, pertimbangan takut kepentingannya begini begitu, akhirnya tidak namuh menerima kebenaran. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir justru berkata, Al-Quran ini hanya dendangan ini, hanya dustaan nih orang-orang yang terlalu. Kau nak do, kalau kau ada kau dendangan-dendangannya gini, kau sayang-sayang gini. Dah do celah, dah para lu didengar kalau kau, dah para lu dipelajari mana. Itulah perkataan orang kafir memperolok-olokkan secara keji. Tidak namuhnya menimbulkan kebenaran. Justru kebenaran itu dan kejian salah. Itulah fakta-faktanya ini kan bisa tercelik. Betapa orang tidak mau menerima kebenaran karena di dalam hati mereka telah tersembik, telah tertutupi, dan benar itulah diinyo aja nyelai. Tidak namuh mendengar ada orang. Diinyo aja dan di orang tidak. Padahal didengar lo dan di orang kawak kan di dalam kajian itu ada namanya mencari mana terbaik. Didengar lo apa kikiru diterima oleh kawak tidak apa analisanya. Itu surah Al-An'am ayat 25. Di ayat 26-nya kita tambah selek, kita agak capek ni lah. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka itu melarang mereka akan manusia daripada mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melarang manusia daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yan'auna anhu, dan mereka menjauhkan mereka daripada Nabi, maka tidak beriman mereka dengannya Nabi. Dan ini lain melarang takah disebutkan di dalam tafsir ayatku turun, kasusnya adalah kasus Abu Talib. Abu Talib, jadi cerita Abu Talib itu ada dalam Al-Quran. Jadi ini melarang manusia daripada menyakiti Nabi. Kemudian inyo sendiri menjauh daripada beriman kepada Nabi. Dan orang mengganggu Nabi Muhammad berangai. Tak mau dah. Akonyo ayat ko turun pada Abu Talib, kana yanha an azahu wa la yu'minu bihi. Ada Abu Talib melarang orang daripada menyakiti Nabi Muhammad sementara dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan Abu Talib itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Pertama adalah tidak ada hidayah. Tetapi itu doa Nabi. Lain di doanya dari Nabi dijawab oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah orang yang
dikehendaki Allah. Tapi kasusnya adalah Abu Talib kenapa tidak mendapat hidayah dari Allah? Karena dia sendiri berteman dengan dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Ubay. Saudara-saudara kerap, kawan orang-orang anu itu, besti-besti aja. Kawan-kawan dake aja. Satu sisi dia melarang orang menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad. Siapa gaduh-gaduh anak Ambo Muhammad, padu aja bor. Langkahi mayat abor. Salah aja bulu di tangannya hilang, berhadapan jauh. Itu Abu Talib membela dan menjaga Nabi Muhammad. Sementara dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak beriman kepada Nabi, lain disampaikan Nabi. Iyo, tapi inyo ko dipengaruhi de kawan-kawan. Kau nak terti pembisik kok, pembisik kok. Kau nambah bayu. Sementara Nabi Muhammad menyampaikan kayo, bestienyo baca cerita lo ke bestie. Kamu kalau kau pai beriman lo kamu mama batile-tile anu awak kau marwah bangsa awak suku awak jangan tetele lo lai kok engkau jago anak kau tu jagolah engkau larang orang menyakitinya laranglah tapi kok engkau beriman lo beko kecek pemisi kau tadi pemisi si Abu Jahil Abdullah bin Abi Umayyah Abdullah bin Abi Umayyah inyo na membisik-bisik Nabi mangkwe diketian dan Nabi al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur may yukhaliluhu. Seseorang itu agamanya dicaliak dari agama bestie temane cia kawane, maka perhatikanlah kawannya itu karena kawannya lah yang akan ikut berkontribusi mempengaruhi pikirannya, sikapnya, dan tindakannya. Paman Nabi Abu Talib, beliau berbesti, berteman, aduan WA lah nama kawan kongko lah. Kalau dua di lapau lah nama bahasa awak kampung dulu lapau terkawa kan ada. Jadi mangkonyo iko yang Allah gambarkan mereka melarang manusia daripada menyakiti Nabi. Aku ayat itu. Jadi di dalam tafsir katakan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Ayat ini turun kepada Abu Talib. Tapi memang itulah yang namanya hidayah itu walaupun kepada orang yang terkasih. Kan banyak contoh-contoh tuh Nabi Ibrahim ayahnya azan tukang gue kapal tukang gue pertuang. Nabi Nuh anak Kan'an. Nabi Lut binie dan durako. Saleh. Tidak jauh-jauh awak di zaman awak pun ada yang ada. Contoh saya Hamka. Kristen ya. Ambo nak tahu lo surat itu tak baca dulu. Waduh. Bayu lo tantang beliau ujiannya. Itu itulah gambaran tidak jauh-jauh ada. Ini tetap orang dekat yang kemudian menjadi tantangannya gitu. Diuji lo dengan itu. Iya, tetap pakai itu lo, pakai nama ayah. Yang nama hidayah itu hak betulnya Allah. Akan diberi itu hak. Iya. Kadang dajjal sekalipun. Iya. Kalau memang diberi hidayah ya. Iya. Contohnya umat. Doa Nabi, Mama Allah ma'azil umarayna, dapat Umar salah seorang Umar bin Khattab. Ya, nak awak tak tunjuk. Nah, menunjuknya dakwah Nabi, payah kalau Nabi Daud
berdakwah selama 800 tahun dia berdakwah. Nabi Nuh kan umurnya sampai 950 tahun. Lama berdakwah 800 tahun. Baru orang menjadi pengikut cuma 80 orang. Sakapai. Di pareso-pareso yang di ceceli satu di pantau kepada saya Nabi Nuh lah nama berdakwah. Nabi Nuh berdakwah mencari umat itu kata, ya Rabbi, aku berdakwah siang dan malam, pagi petang, lah disampaikan disalahin kau ya Allah. Ndak jomu hedo, ndak mau jom ikuti do alai. Punah raraknya kasadoi. Mumuhnya sadoi, ancunya lah sadoi, hukumnya kasadoi. Itu bukti kok banyak nak mati di padonan ikui. Tak mungkin sebanyak korong pasal kandang lah. Jadi yang 80 itu yang berkembang ini ya. 80 kok. Anu kan tasawuf 3 anu tu. Ham, sam. Ham sam itu kan 3 anu tu. Itu 3 tersebar kok ada di daerah Asia, ada kok di daerah Eropa, kemudian di daerah Afrika. Jadi kan tabagi itu terdistribusi loh itu. Jadi gambarannya betapa memang tantangan anak sendiri dengan logika-logikanya dibawa oleh Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana. Oina naik kata kapal kona. Enggak mau gue. Ya. Sa'awi jabalan yang simuni. Aku naik panjang gunung beko. Gunung nak kamu nak do nak kamu jago nak kamu lindung nak balik. Itulah Nabi Muhammad itu loh pamannya, dia melarang orang menyakiti, dia menyakiti Nabi Muhammad sementara dia belum beriman kepada Nabi Muhammad. Wa yuhlikuna illa anfusahum. Mereka tidak membinasakan kecuali yang dia binasakan adalah diri mereka sendiri. Bahaya dari sikap dan perbuatan mereka itu akan kembali kepada mereka. Wama yashurun, tetapi mereka tidak ingat. Mereka tidak ingat, tidak tahu. Itulah disangkolah kailo dia kecil kesalahannya. Padahal ini mencelakakan dirinya sendiri. Tak anak Nabi Nuh itu kan ada. Disangkoi kasalamai banai kamu gitu, disangkoi kasalamai banai kita tak kayu, kira sama menzalimi diri mereka sendiri. Awak berdoa kepada Allah Taala semoga keluarga-keluarga awak, orang-orang terdekat awak, semoga semuanya terjaga tetap dalam satu barisan, yaitunya dengan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, jauhnya dari berbagai macam ujian dan fitnah. Karena memang ujian itu tidak jauh-jauh, dia hanya berada di sekitar. Semoga Allah jaga awak dari segala masalah atau dari segala musibah. Fantabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.